Enggak orang kawitan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul kembali di kajian Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan bahas tentang peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syaqqus sadr. Syaqqus sadri Rasulillah. Di dalam Alfiyah itu hanya satu bait ya. Alfiyah Sirah Nabawiyah karya Imam Al-Iraqi di bait ke 54. Imam Al-Iraqi mengatakan hanya satu baris ya, satu bait. Wa hina syaqqa sadrahu Jibrilu khafat alaihi hadatsa yaulu. Hanya itu saja. Jadi di saat Nabi syaqqa sadr, belah dada oleh Jibril ya di sini, maka dia Halimah Sa'diyah ya, merasa takut terjadi sesuatu kepada Nabi. Ini tidak dijelaskan kapan-kapannya. Hanya nanti di catatan kaki di sini syaqqus sadr itu beda-beda pendapat. Dan ternyata di usia berapa beda pendapat. Nanti di Lu'lu' Maknun akan dijelaskan. Kalau di bait alfiyahnya hanya satu bait saja. Wahina syaqqa sadrahu Jibrilu khafat alaihi hadatsa yaulu. Hanya itu ya, di bait ke-55. Kemudian yang menjadi ingatan kita atau perhatian kita, syaqqus sadr ini terjadi di mana? Kemudian berapa kali? Karena kita mesti menelusuri juga poin-poin penting, kira-kira apa gitu yang terjadi di zaman Nabi kita itu. Yang kita bayangkan syaqqus sadr itu di saat usia batita ya, atau balita, usia kecil, usia afkar lah ya, usia gitu, usia kecil. Atau usia Yahya, usia itu. Tapi ternyata ada riwayat-riwayat. Sampai ada 4 riwayat di mana Nabi pernah syaqqus sadr oleh Jibril. Kemudian nanti juga di antara 4 riwayat ini mana yang sahih? Ya perlu kita telusuri. Karena nanti akan ada riwayat-riwayat yang ini ada riwayatnya, tetapi apakah sahih atau dhaif? Nah, kita akan telusuri nanti. Kemudian nanti terakhir kalau ada waktunya, apa hikmah fikih sirah dari ini apa? Fikihnya, hikmahnya. Nanti kalau Profesor Abdul Karim Zaid, beliau akan menjelaskan setidaknya ada 3 poin yang harus kita ambil pelajaran ibrah ya dari syaqqus sadr ini. Nanti adakah ulama yang menolak ya? Menolak itu nanti kita bahas di Madrasah Sirah Nabawiyah. Versinya berarti ulama kontemporer. Jadi memang unik ya membahas tentang Sirah Nabawiyah. Kalau satu buku itu dari satu sisi, tapi kalau berbagai macam buku, literatur itu bisa tergambar oleh kita bagaimana perbincangan tentang syaqqus sadr ini. Syaqqu itu membelah, sadr ini sadrun ya, dada. Syaqqu. Seperti di doa apa ada kata syak? Sujud tilawah. Ada kan kata itu? Wa syaqqa
sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwah. Syaqqa itu kan membelah. Syaqqa. Makanya saudara sekandung dalam ilmu faraid namanya akhun syaqi. Syaq itu sebelah. Artinya dalam satu rahim. Itu disebut syaq itu ya. Pakai qafnya 2. Syaqqa as-sadri. Jadi membelah dada Nabi. Dan ini penting ya. Walaupun tadi dalam bait Alfiyah hanya satu bait saja. Hanya itu saja. Baik, kita akan coba telusuri dulu di Lu'lu' Maknun ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan begini. Waqa'at hadithatu syaqqas sadri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi badiyati Bani Sa'ad. Jadi terjadinya kisah belah dada Rasul itu di Badiyah Bani Sa'ad, di kampung Bani Sa'ad. Sa'ad bin Bakar yang kemarin. Berarti ini di Sa'diyah. Masih ingat siapa yang menyusui Nabi di Bani Sa'ad? Halimah. Halimah itu Sa'diyah. Berarti di usia itu. Di usia-usia itu. Dan kata beliau itu terdapat dijelaskan kisah itu diriwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata beliau ya, dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim dari Utbah bin Abdis Sulami. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana awal mula masalah ini wahai Rasulullah, begitu. Pertanyaan laki-laki itu kepada Rasul, berarti beliau sudah sudah jadi Rasul. Ada pertanyaan ini di riwayat Imam Ahmad ya. Nanti riwayat Muslim juga ada. Nah, ini riwayat Imam Ahmad atau Imam Al-Hakim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab atau bersabda, "Kanat khadinati min Bani Sa'd bin Bakar." Jadi pengasuhku berarti Halimah ya, Halimah tu Sa'diyah dengan siapa suaminya? Nah, ya di dianya, taruh saya Al-Harith. Halimah tu Sa'diyah sebagai pengasuhku dari Bani Sa'ad bin Bakar, fantolak tu ana, kata Nabi ya. Nabi membicarakan sendiri ketika masa lalunya. Aku keluar wabnin laha dengan seorang anak laki-laki milik Halimatu Sa'diyah. Di mana fi bahmin lana, di ternak-ternak kami. Jadi mun bahasa orang mah ngangon ya, keur ngangon domba gitu tah. Keur ngangon domba usia seperti ini. Walam na'khud ma'ana zadan, kata Rasul ya, dan kami tidak mengambil perbekalan. Tidak bawa perbekalan berangkat gitu. Kemudian aku mengatakan kepada saudaraku, ya akhi idhab fa'tina bizadin min indi ummina. Wahai saudaraku, pulang dulu ke rumah bawa bekal. Itu singkatnya. Fantolak akhi, pergilah saudaraku ini. Wa makastu indal baham, dan aku diam atau tinggal bersama binatang ternak itu, domba-domba itu. Fa'aqbala toironi abyadoni, maka datanglah kepadaku ada dua semirip burung yang putih, mirip burung putih datang. Ka'annahuma nasrani, seolah-olah itu adalah burung raja wali atau burung elang, tapi warna putih, kan di mana oge hideung ya. Faqala ahaduhuma li sahibiha huwa qala na'am fa'aqbala yabtadirani fa'akhadani fabatohani ilal qafa fashaqqa batni. Jadi singkatnya, ketika ada datang dua burung tersebut, seperti burung tersebut mendekatiku, kemudian ngagolerkeun teh, merebahkanku, menjatuhkanku, kemudian fasyaqqa batni, mereka berdua membelah dadaku, tsummastakhraja qalbi, kemudian mengeluarkan qalbu itu jantung sebelah kiri.
keluarkan jantungku, fasyaqqahu, kemudian dibelah, fa akhraja, maka mereka berdua mengeluarkan minhu dari qalbu itu alaqataini saudawaini, ada dua gumpalan darah ya, alaqah, gumpalan darah yang menempel di situ warna hitam dikeluarkan. Faqala ahaduhuma li sahibihi, kemudian salah seorang mereka berdua berkata, berarti Nabi mendengar ada percakapan dua itu. I'tini bima'i saljin, datangkan, bawa kepadaku air salju, air sejuk. Fagosala bihi jaufi, kemudian mereka membasuh organ itu. Tsumma qala i'tini bima'i bardin fagosala bihi qalbi, tsumma qala i'tini bis sakinah fadarraha fi qalbi, tsumma qala ahaduhuma li sahibi hus'u fahasahu wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah. Singkat cerita, dibersihkan itu organ, kemudian setelah itu nanti ditutuplah dari belahan dada tersebut, mun orang mah dikaput deui berarti. Ditutuplah, kemudian wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah, dicaplah dengan tanda kenabian Nabi, kan di sebelah kiri ya, di sini. Nah, itu disitulah mulainya Nabi dibelah dadanya. Tsumman talaqa, kemudian mereka berdua pergi, watarokani, dan mereka berdua meninggalkanku, wa fariqtu farqan syadidan, tsumma talaqtu ila ummi fa akhbartuha billadzi laqituhu fa asfaqat alayya an yakuna ulbisa bi. Datang pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan ibuku, maksudnya ke Halimah, dan mengabarkan itu, maka Halimah merasa takut terjadi apa-apa. Kemudian Halimah mengatakan, u'idzuka billahi, aku berlindung untukmu dari aku berlindung dengan pertolongan Allah dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Kalau riwayat Muslim itu dari Anas bin Malik. Nah, kalau Anas bin Malik ada beda sedikit, tapi intinya sama ya, bahwa Rasul pernah didatangi Jibril, wa huwa yal'abu ma'al ghilman, kata Anas. Mungkin Rasul bercerita kepada Anas, karena Anas itu sahabat yang panjang umurnya ya. Jadi dijelaskan Jibril, bahasa Jibril di sini ya. Jibril datang kepada Rasul, wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Rasul sedang bermain-main dengan anak kecil. Ghilman itu anak kecil, balita, anak kecil itu. Fa akhadahu, kemudian dia mengambilnya, fa sara'ahu, direbahkan, fa syaqqa an qalbihi, dibelah dadanya, fastakhrajal qalba, dikeluarkan jantungnya, fastakhraja minhu alaqatan, dikeluarkan dari jantung itu ada segumpal darah. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani minka. Nah, ini ada tambahan ini. Hadza, ini hadzus syaitani minka, bagian dari syaitan yang ada dalam dirimu. Jadi kabayang kurang dihubungkan dengan waswasah syaitoniyah ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, kan di dia. Nabi itu sejak kecil dikeluarkan bagian syaitan yang itu. Kan orang mah henteu. Jadi terbayang oleh kita, nanti ada hikmahnya oleh Profesor Zaid Karim ya, Abdul Karim Zaid. Jadi nanti jelaskan. Jadi ini kata Jibril, hadzus syaitani minka, ini bagian syaitan yang ada dalam dirimu. Summa gosalahu, kemudian dicucilah organ kolbu itu, jantung, fitostin min dahabin, dari satu bijana dari emas, bima izam-zama, dengan air zam-zam. Wah, ya yang daun ya buat air zam-zam di dinya. Nanti kita akan tahu. Kemudian summa la'amahu, la'amah teh, Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah
Muslimnya jama'ahu dhamma ba'dahu ala ba'din. Jadi sudah dibelah kemudian digabungkan satu sama lainnya. Mun urang mah dijahit deui kitu teh. Dioperasi mun bahasa urang mah. Mana tadi? Summa la'amahu, kemudian dijahitlah, summa a'adahu fi makanihi, dikembalikan pada tempatnya. Waja'al gilmanu, datanglah anak-anak yang lain, yas'auna ila ummihi, menuju kepada ibunya sambil mereka mengatakan inna Muhammadan qad qutila. Sesungguhnya Muhammad, karena masih kecil ya, sesungguhnya Muhammad itu sudah terbunuh. Karena mungkin saja ada orang yang merebahkan, mengeluarkan itunya, ya anak-anak kan tahu, makanya akhirnya pulang ke ibunya, ada yang mengatakan nanti Nabi Muhammad ada yang membunuhnya, terbunuh. Fastaqbaluhu, maka mereka mendatangi Nabi wa huwa muntaqi'ul laun. Tapi ternyata tidak, hanya berubah wajahnya saja. Mungkin berubah wajahnya karena nyanu sok mah gitu ya. Saking sok melihat seperti itu berubah, tapi Nabi selamat. Anas mengatakan, kata Anas, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhiti fi sadrihi. Nah, kalau Anas memberikan kesaksian, wa qad kuntu ara, aku melihat athara dzalikal makhiti, bekas jahitan itu. Makhit itu jahitan. Bekas jahitan itu fi sadrihi, dalam dadanya. Ini riwayat Muslim, Kitabul Iman, bab al-Isra bir Rasul ila samawat, nomor hadis 162 atau 261. Ini hadis sahih. Nah, makanya ini memang terjadi di zaman itu dan Nabi menyaksikan itu. Sehingga nanti Ibnu Hajar juga dalam Fathul Barinya juga beliau memberikan komentar tentang bab yang ini, hikmahnya. Di antaranya kalau Ibnu Hajar mengatakan naz'ul alaqati saudallati min hadis syaiton min kulli bashar. Jadi hikmah dibelah dada Nabi sedang dalam keadaan anak-anak atau kecil, diambilnya gumpalan darah yang warna hitam dari bagian syaitan dari setiap manusia yang ada dalam setiap manusia, kemudian dikeluarkan oleh malaikat. Setelah itu dikembalikan lagi adalah karamatun rabbaniyah, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Karamah rabbaniyah ini teh kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Nabi. Fahuwa adallu ala mazidin minar rif'ah wal karamah. Jadi diangkat Nabi, dimuliakan Nabi, di antara ini salah satunya binaz'iha minhu, dengan dicabut, diambil, dibuang dan dibersihkan. Singkatnya minal ismati minasyaiton. Itu bagian daripada ismah, terpeliharanya Nabi dari gangguan syaitan. Nah, ini mulai. Nah, yang begini bukan mukjizat. Walaupun nanti Syekh Al-Umari, Akram Dia Al-Umari dalam Sirah Nabawi Shahihah, beliau membahasakannya mukjizat ini teh. Mukjizat syaqqis sadr. Kalau menurut kita ini adalah bukan mukjizat, berarti irhas. Irhas yang begini. Kalau beliau mengatakan memberi judulnya mukjizat. Tapi ini kan irhas, ada keanehan, ada kejanggalan, irhas dari Allah kepada Nabi. Ini namanya irhas. Kemudian nanti ulama yang lain juga mengatakan ini adalah irhas. Nah, itu gambarannya dalam riwayat Muslim. Jadi oleh Anas, kalau yang ini Anas bin Malik melihat bekas jahitan di dada Nabi itu memang ada. Itu terjadi. Ini anu tilas jahit kan sok aya bekasna. Yang bekas jahitannya itu pasti ada. Dan itu Anas bin Malik melihat itu. Nah, kemudian pertanyaannya umur berapa? Nah, ini kan perlu ditelusuri juga oleh para ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah. Hanya di sini Ibnu Ishaq beliau mengatakan bahwasanya
umur Rasul ketika dibelah dada itu ibnu sanatain, 2 tahun umur nate. Ya. Dengan lafadznya begini dalam Ibnu Ishaq ya, Sirah Nabawi Ibnu Ishaq. Falam yablug sanataihi hatta kana gulaman jafron. Jadi ada kata 2 tahun, maka Ibnu Ishaq mengatakan ini umurnya 2 tahun. Kata Ibnu Ishaq. Yang kedua kata Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra karya Imam Ibnu Sa'ad. Kata beliau, umur Nabi ketika Nabi dibelah dada arba'u sanawat. Tuh beda kan? 4 tahun nu ieu mah. Nu tadi 2 tahun, nu ieu 4 tahun. Tapi terbayang oleh kita, bersamanya Nabi dengan Halimah kan berapa tahun kemarin? 4. 2 tahun pertama dikembalikan lagi ke ibunya karena sudah habis masa menyusui 2 tahun, tapi memohon agar dibawa pulang. Ternyata diizinkan oleh Aminah, maka dibawa lagi ke Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Berarti sekitar 2 atau 3 tahun. Nah, peristiwanya di situ. Nanti ada kekhawatiran, dibawa lagi ke Makkah, dipertemukan lagi nanti itu ya dengan ibunya. Berarti kan kalau 2 tahun berarti usia masih dah lama, 2 tahun can bisa ameng 2 tahun mah. Kalau 2 tahun ya. Tapi kalau diabaratkan kemarin ada kejanggalan, ada keanehan, ongko usia 2 tahun tapi siga usia 4 tahun kan gitu ya. Dulu ya, kemarin anak usia 2 tahun tapi siga anu 4 tahun, bisa saja. Dua pendapat berarti ya. 2 pendapat. Az-Zarqani dalam Syarah Al-Mawahib, beliau memberikan penegasan. Warraji yang kuat bahwa pembelahan dada itu firrabi'ah di saat usia Nabi 4 tahun. Jadi ada penguatan. Ibnu Ishaq mah itu 2 tahun, Ibnu Sa'ad 4 tahun, tapi barusan dikuatkan ini 4 tahun. Nah, tos saya tah 2. Ibnu Ishaq unggul ya, sampai 2 orang ya. Ibnu Ishaq 2 tahun, yang 4 tahun ada 2 orang. Kemudian kama jazama bihi al-Hafidh al-Iraqi fi Nazmis Sirah. Yang ketiga oleh al-Iraqi nu tadi. Al-Iraqi tapi tadi kan tidak ditegaskan langsung dalam baitnya. Tapi di syarahnya di catatan kakinya dijelaskan ada beberapa pendapat. Tapi dijelaskan anna syaqqa kana arba'a. Jadi pembelahan dada itu di usia 4 tahun. Kemudian murid al-Iraqi yaitu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu murid al-Iraqi ya. Ibnu Hajar beliau mengatakan wahia sogiratun mufidatun. Sogiro kecil, mufidah tapi sudah faham. Anak kecil tapi sudah faham. Itu dalam Syarah Al-Mawahib. Singkat cerita, berarti yang lebih kuat itu di umur 4 tahun. Nabi dibelah dada itu 4 tahun ya. Di usia 4 tahun. Walaupun tadi ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Tapi kalau disimpulkan 4 tahun dan dikuatkan oleh Syekh Al-Umari, beliau menjelaskan di sini adalah usia 4 tahun. Indama kana tiflan fir rabi'ati min umurihi, gitu kan? Di saat kecil di usia 4 tahun umurnya. Berarti 4 tahun. Jadi lebih banyak yang menyatakan bahwa umur Nabi ketika belah dari itu di usia 4 tahun. Bisa kata beliau ya, bisa dilihat di Tabaqah Kubra Ibnu Sa'ad yang tadi, di kitab Dalailun Nubuwah Ibnu Abi Nu'aim Al-Asbahani dan lain sebagainya, bisa dilihat itu. Jadi singkat cerita, umur Nabi ketika dibelah dada umurnya 4 tahun. Nah, kemudian berikutnya, dah beres ya. Ada pertanyaan berikut, berapa kali Nabi syaqqus sadr? Seberapa kali kita syaqqus sadr Nabi? Belah dada teh seberapa kali? Yang kita tahu kan usia itu 4 tahun. Dah beres, kan gitu ya. Nah, ternyata setelah kita telusuri atau para ulama menelusuri, ternyata ada
riwayat-riwayat yang di situ Nabi juga pernah dibelah dada selain di usia 4 tahun. Selain di usia 4 tahun. Kalau dilihat di sini di Lu'lu' Maknun, wa qad takarrara syaqqu sadri syarif sallallahu alaihi wasallam ghaira hadhil marrah. Bukan ini saja, bukan kali ini saja, bukan di usia 4 tahun saja. Nah, jadi ada tambahan nih. Tapi kita akan tarjih yang paling kuat yang mana gitu ya. Yang pertama tadi usia 4 tahun. Yang kedua, wahwa ibnu asyri sinina, usia 10 tahun. Pendapat kedua ya. Usia 10 tahun, riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab bahwa Abu Hurairah ya, itu kisahnya ada di sini dijelaskan, itu di usia 10 tahun. Laqad sa'alta Abu Hurairah an inni la fi sakhra'i ibnu asyri sinina wa asyhurin. Jadi aku berada di padang itu di usia 10 tahun. Itu yang kedua. Riwayat Imam Ahmad. Tetapi kata para ahli, riwayat Imam Ahmad yang ini bisanadin do'ifin, dengan sanad yang do'if. Di usia 10 tahun teh jelasnya ayat dalilnya ngan do'if. Usia 10 tahun. Pendapat berikutnya gitu ya, setelah usia 4 tahun, usia 10 tahun. Usia 10 tahun hadisnya ada, tapi para ahli ini do'if. Ada tapi do'if, berarti tidak kita gunakan ketika Nabi usia 10 tahun. Kemudian berikutnya pendapat yang kali yang ketiga adalah indal mab'ats, ketika Muhammad diangkat jadi nabi. Usia berarti 40 tahun. Jadi usia 4 tahun, usia 10 tahun dan usia 40 tahun. Dari mana? Dari riwayat Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya. Dari Aisyah di sini bahwa Jibril pernah turun ke bumi, kemudian menemuiku, berarti menemui di mana ya? Di Gua Hira ya. Kemudian membelah dadaku, mengeluarkan sesuatu, dicuci dari wadah emas, kemudian dikembalikan, ditutup kembali dan dicap di punggungnya kenabian, dan kemudian mengatakan Iqra bismi rabbik. Berarti surah Al-Alaq ya. Tah, ini ada hadisnya. Berarti usia 40 tahun. Ada bahasa tadi wasyaqqa an batni, beliau Jibril membelah dadaku. Berarti itu kali ketiga. Ya, kali ketiga. Usia 40 tahun. Akan tetapi para ahli mengatakan hadis ini juga sanadnya dhaif. Nah, ayat kan dalilnya ayat tapi dhaif. Oke, bisa ayat katanya bahwa Nabi itu dibelah bukan hanya di waktu usia 4 tahun saja, betul. Di usia 10 tahun ada hadisnya tapi dhaif. Di usia 40 tahun ketika diangkat jadi nabi ada tapi hadisnya dhaif. Itu kali ke 3. Sekarang kali keempat terakhir, indal Isra wal Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Berarti 4 kali ya. 4 kali. Usia 4 tahun, usia 10 tahun, usia 40 tahun berarti ya. Karena diangkat Nabi itu usia 40 tahun, dan ketika peristiwa Isra Mi'raj, naik ke langit. Nah, di sini dari sahabat Abu Dzar. Nah, tapi lihat hadis ini riwayat Syaikhan Bukhari Muslim. Wantun ngadoifkan? Kan tidak ya? Ini tuh hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi itu pernah dibelah dada di waktu Isra Mi'raj. Mau Mi'raj, mau Isra lah. Kan Isra teh peristiwa perjalanan Nabi di waktu malam dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj. Nah, mau Isra Nabi dibelah dada dulu.
dari riwayat Bukhari dan Muslim. Kayak di bumi bilih penasarannya. Tulis. Kayak atau di perpustakaan ada. Kalau penasaran. Di kitab Al-Bukhari nomor hadis 349. Ya, nanti dicek kalau penasaran. Nomor hadis 349 di Sahih Bukhari. Kitabus Salat ya. Bab kaifa furidat as-salawatu fil Isra. Bagaimana diwajibkannya salat di waktu Isra Mi'raj. Hadis nomor 349. Itu Bukhari. Kalau Muslimnya 163. Jadi Bapak Ibu saya nama gaduh Bukhari Muslimnya sebagai sandaran setelah Al-Quran. Nomor hadis 163 itu riwayat Muslim. Tapi kalau tadi Bukhari di kitab sholat, kalau Muslim di kitabul iman. Masalah keimanan imam oleh beliau disimpannya. Babnya apa? Bab Isra bi Rasulillah ila samawat. Peristiwa Isra-nya Rasul ke langit-langit gitu. Nomor hadis 163 riwayat Al-Bukhari dan riwayat Muslim. Silahkan dicari gitu. Dicari oleh kita sekalian. Atau kalau Bukhari ada lagi selain dari nomor 349 juga nomor 3887. 3887. Nah, ini riwayatnya sahih nu kaopat mah. Nu kahiji yang pertama jelas sahih usia 4 tahun, masyhur yang itu. Kalau usia 10 tahun dhaif, usia 40 tahun dhaif, tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika Isra Mi'raj. Saya bacakan ya. Bahwa Rasul bersabda begini, "Furija saqfu baiti." Ini mah nanti dibahasnya ya di peristiwa Isra Mi'raj, panjang lalakonna. Mungkin tidak satu pertemuan. Karena peristiwa Isra saja banyak hikmah, banyak yang dilihat oleh Nabi saat itu. Setelah ke situ nanti naik ke langit, itu pembicaraan yang lain. Karena tiap langit ada Nabi kan. Dari 1 sampai ke 7. Ada berapa nabi kalau dijumlah? Dari satu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ada berapa nabi? Seberapa cing? 8 nabi. Saha nu aya 2 didinya? Nabi Isa dan Nabi Yahya didinya. Berarti 7 tambah 1 ada 8 nabi. Itu kan perjalanan harus kita bongkar juga dari dalil-dalil yang kokoh, yang kuat. Tapi saya jelaskan sedikit saja ya. Furija dibuka, sakfu baiti, sakfu teh lalangit, sakfun langit-langit, baiti rumahku, terbuka langit-langit rumahku. Wa ana bi Makkah. Aku sedang di Makkah. Ini belum hijrah ya. Belum hijrah. Bulan apa Isra Mi'raj? Rajab sekarang kan bulan Rajab. Summa jaa yang tadinya fa nazala Jibril alaihi salam. Ini Bukhari ya, Bukhari. Maka turunlah Jibril alaihi salam. Wa farraja sadri dan membuka dadaku. Tuh, Jibril turun dari atap. Langsung membuka dadaku. Summa ghasal membelah dadaku, summa ghassala min ma'i zamzama, kemudian dibasuhlah dengan air zam-zam. Berarti sama dikeluarkan, dibasuh. Berarti aya naon tadi baliknya kan hikmahnya luar biasa. Urang mah kan can pernah dibasuhnya. Dibasuh bisa maut urang mah. Karena itu kan dioperasi itu. Ini mah nah ini mukjizat berarti ya. Ini mukjizat dari Nabi. Dibelah dada, dicuci dengan air zam-zam. Tsumma jaa bitostin min dhahabin mumtali'i hikmatan wa imanan. Kemudian dibawakanlah satu bejana dari emas yang di situ terisi dengan hikmah dan keimanan. Berarti wallahu alam yang ini ada bejana yang bisa memberikan hikmah dan keimanan. Fa afraghaha fi sadri, kemudian
dikucurkan ya ke dadaku. Summa atbaqahu, kemudian Jibril menutupkannya. Summa akhadha biyadi, kemudian tanganku dibawa. Fa'araja bi ilas samai, ya diringkas, kemudian diangkatlah aku ke langit. Maksudnya kan kaditu heula terus kaditu inti nama. Ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Artinya Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, terjadinya pembelahan dada ketika inda iradatil uruj, ketika mi'raj Nabi ilas samai liyata'ahhaba lil munajati, untuk mempersiapkan Nabi untuk memunajat langsung kepada Allah. Itu kata beliau. Maka di sini jelas ya. Jadi dua kejadian syaqqus sadr itu. Satu, wa huwa shagirun fi Bani Sa'ad. Dia saat itu kecil atau usia 4 tahun di Bani Sa'ad, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas melihat bekasnya. Yang kedua, fi lailatil Isra wal Mi'raj. Di Isra Mi'raj sebagaimana riwayat Abu Dzar dan Malik bin Sa'sa'ah. Abu Dzar dan Malik bin Sa'sa'ah meriwayatkan di Bukhari Muslim. Jadi dua keadaan. Walaupun tadi saya sodorkan 4, tetapi yang kuat 2, yang 2-nya lemah. Jadi itu tinggalkan yang 2. Terus dengan 2 jadinya, satu ketika usia 4 tahun, kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu benar. Yang Isra Mi'raj riwayat Bukhari Muslim. Sampai akhirnya Syekh Al-Umari, Diyaul Akram Al-Umari, beliau menegaskan begini, waqa'at ahdatsu syaqqi sadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghasalahu wa la'amahu marrataini. Tuh, 2 kali marratain. Syaqqus sadr Nabi itu terjadi 2 kali dengan dasaran dalil yang kokoh beliau itu. Kan ini sahihnya, yang ini kitab yang sahih. Sirah Nabawiyah Sahihah yang sahihnya. Nudaimnya ditinggalkan. Kesimpulan beliau di situ. Karena ini adalah dirosah ini ya, dirosah tentang ahli hadis ingin menetapkan tentang bagaimana sirah Nabawiyah yang sahih gitu. Beliau menegaskan itu. Al-ula yang pertama kata beliau, endama kana tiflan fir rabi'ah min umrihi, usia 4 tahun. Itu yang pertama. Saya ringkas ya. Yang kedua sama. Amal marratus tsaniyah allati waqa'a fiha syaqqu sadrihi alaihi salatu wassalam fakanat lailatal Isra, di waktu Isra Mi'raj. Ini halaman 125. Kata beliau dalam catatan kaki, lihat saja lengkapnya di halaman 216 tentang Isra Mi'raj. Berarti kan nanti kita akan bahas. Pasti akan bahas tentang belah dada dulu, sebelum nanti Isra Mi'raj gitu. Ini persiapan bagi Nabi ketika mengemban amanah. Nah, hadirin ikhwatu iman, tentunya bagi kita ini ya kita imani. Walaupun tadi ada hadis-hadis yang dhaif mengatakan bahwa ada terjadi seperti itu. Dan karena hadisnya sahih, maka tidak bisa kita pungkiri. Karena ini hadisnya sahih. Nah, tinggal kita ambil hikmah. Ari hikmahna teh naon gitu. Hikmah adanya belah dada ini yang naon gitu banyak. Tapi kalaupun tidak ada hikmah, walaupun semuanya pasti ada hikmah. Walaupun misalkan kita belum menemukan hikmah, tetap intinya kita sami'na wa ata'na. Ini kejadian yang betul teralami oleh baginda Nabi kita. Nah, ada ulama-ulama yang menelusuri naon cenah hikmahna, apa yang bisa kita ambil tentang peristiwa ini. Nah, di sini saya jelaskan. Setidaknya kata Profesor Abdul Karim Zaid ya, dalam fikih sirahnya ada 3 poin kata beliau tentang hal ini. Yang pertama,
isyaratun, saya ringkas, isyaratun ilal i'dad wat tahyi'ah lirrasul. Jadi menjadi isyarat i'dad. I'dad itu persiapan. Tahyi'ah persiapan, hayya'a kan mempersiapkan. Jadi persiapan bagi Nabi untuk diketahui oleh orang-orang, untuk diketahui oleh manusia di usia kecil itu kan. Agar diketahui itu bahwa beliau itu nanti jadi sosok Nabi. Itu yang pertama, dengan cara tadi dikeluarkan bagian syaiton itu dikeluarkan. Dan banyak saksinya, termasuk anak-anak kecil yang tadi melihat. Tentunya kalau sudah besar mereka itu akan mengisahkan itu. Termasuk Halimatus Sa'diyah, termasuk tadi Anas bin Malik mengatakan itu, termasuk sabda Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Direkam oleh sahabat, diceritakan kepada tabi'in, diceritakan kepada tabi'ut tabi'in bahwa ini adalah isyarat persiapan Muhammad menjadi Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, isyaratun ila ismatir Rasul. Ismah yang tadi ya di Ibnu Hajar. Ismatur Rasul. Rasul itu ismah, maksum bahasa kitanya. Jadi menjadi isyarat bahwa Rasul ismatur Rasul, termaksum. Kapan? Mundu sogrihi, ketika kecil. Sejak kecil sudah terismah, terpelihara. Kenapa? Dihilangkan bagian syaitonnya, dijaga langsung oleh Allah sejak kecil. Sampai tadi jelasan Ibnu Hajar, diulang lagi di sini. Wa kana hadza fi zamanit tufulah, di masa kecil, fanasha'a ala akmalil ahwal minal isma minasyaiton, terpelihara dari bisikan-bisikan syaiton. Sebab urang mah benten, justru urang mah loba di kekepan ku setan urang mah. Ya. Beda dengan Nabi, sejak kecil sudah dibuang bagian itu. Untuk apa? Ya untuk siap mengemban tugas yang maha mulia ini ya. Ini ibrah pelajaran Pak Bu, kalau kita ingin jadi pengemban pewaris para nabi, nah buanglah. Lain dibuang di belakang tukang operasi, bukan. Maksudnya buanglah apa ya? Penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu. Yang ini hakiki, sebenar-benarnya, yang Nabi betul sebenar-benarnya, kita itu majazi. Ambil apanya, hilangkan riya, sum'ah, takabur ketika kita berdakwah. Kalau kita menghilangkan itu, insya Allah ini sudah dipersiapkan. Tapi kalau dalam diri kita hanya ingin dan sebagainya, itu dan sebagainya, hati-hati. Untuk kita menjadikan orang yang ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ismah ya, itu yang kedua. Yang terakhir kata beliau, terjadinya syakus sadr ini darsun, satu pelajaran fi hududil aqli. Tuh kadi akhirnya. Hudud, terbatas atau ada batasan al-aqli, akal kita. Jadi satu pelajaran khusus bagi kita bahwa akal itu tidak bisa mencapai seluruhnya. Terbatas kekuatan akal kita itu. Dengan adanya ini, sehingga bisa kita simpulkan kejadian-kejadian adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar. Di luar nalar manusia. Karena ini di luar nalar manusia, kumaha carana? Wayahna urang mah kedah sami'na wa ata'na. Ini di luar nalar. Bukan hanya ini ya. Bukan hanya tentang saku sodor saja. Nu kamari wae kan tentang apa? Ababil, tentang ashabul fil. Ada ulama-ulama Islam yang menolak. Mereka menolak apa? Ieu mah lain burung ababil atau nu kieu mah virus yang dibawa oleh angin dan tepat di situ, maka mereka bergelimpangan. Nah, kan digunakan bahasan dengan virus, tapi lain corona, virus yang ada di saat itu, wabah lah itu. Kan mereka menolak, ulama-ulama Islam itu teh. Termasuk kisah yang ini, Pak Bu.
Saya jelaskan dalam kitab madrasah ini, madrasah Sirah Nabawiyah. At-Tashkik judulnya ya, At-Tashkik fi hadithati syaqqis sadr. Ada keraguan tentang terjadinya pembelahan dada. Oleh ulama dijelaskan adanya pembelahan dada dan juga dicuci organ tersebut kemudian dirapatkan kembali terjadi 2 kali. Oh sami ya, sami. 2 kali, satu ketika usia 4 tahun, afwan, anu kedua ketika Nabi Isra Mi'raj, Sahih Bukhari Muslim. Nah, lihat nih di pernyataan ini ya. Ulama-ulama muslim tapi kontemporer, jadi ulama-ulama modern gitu, modernis, orang-orang modern abad keberapa ya, seperti Syekh Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Afghani dan lain sebagainya ya, Rashid Ridho. Nah di antaranya ada ulama-ulama yang menolak ini. Di antaranya adalah Haikal kamarinya. Amerika haikalnya. Haikal Muhammad Hussein Haikal. Wa amma Haikal fasaqa hadhil qissah. Adapun Haikal dia membentangkan kisah yang ini, kisah Syaqqus Sadr. Tsumma syakkaka fi sihhatiha. Tuh beliau itu. Kemudian beliau meragukan tentang kesohihan riwayat ini. Wara'aha dha'ifatas sanad, dan beliau memandang Muhammad Haikal memandang kisah ini adalah sanadnya dhaif. Padahal tadi riwayat Bukhari Muslim, usia Isra Mi'raj, atau yang ketika kecil riwayat Ahmad sahih. Tapi kita tahu Muhammad Haikal ini bukan ahli hadis, tapi beliau memberikan arahannya memandang bahwa sanad ini dhaif, kan tidak pas. Beliau bukan ahli hadis, tapi beliau memandang ini adalah dhaif, kan keliru karena bukan pakarnya di situ. Kata penulis kitab ini, kenapa sampai memandang wara'aha dha'ifatas sanadi? Dia memandang ini sanadnya dhaif. Kata penulis ini i'timadan alal mustasyriqin. Beliau beriktimad, berpegang kepada mustasyrikin, ternyata orang-orang orientalis. Kepada orang orientalis. Ya. Dan di antaranya ada Sir William Moyer. Sir William Mayor, apa ini? Yang orientalis punya pendapat ini tidak terjadi gitu. Tidak terjadi. Kenapa? Karena menolak adanya irhas lah, keanehan, kejanggalan yang berada di kehidupan Nabi kita. Termasuk mentakwil ababil itu. Mentakwil ababil bahwa itu adalah wabah. Nanti juga mengingkari yang lain-lainnya, mukjizatnya dibelahnya bulan diingkari oleh mereka ya. Jadi mukjizat yang lain itu diingkari oleh mereka. Nah, hadirin ikhwatu iman, jadi memang jangan aneh kalau ada sebagian ulama-ulama, kalau orientalis sudah jelasnya, ada ulama-ulama muslim yang kadang-kadang menolak itu. Nah, bagi kita karena sudah dari awal kita azamkan bahwa kita di sini ingin mempelajari dari sunnah-sunnah. Ada tidak sandaran dalilnya gitu. Walaupun tidak masuk akal, tapi kalau ada sandaran dalilnya ya kita sami'na wa ata'na. Termasuk tadi 2 keadaan Syaqqus Sadr. Termasuk hikmah yang tadi. Makanya bisa kita simpulkan, kita punya pemahaman ini terjadi 2 kali. Satu ketika umur 4 tahun, kedua ketika peristiwa Isra
Mi'raj. Itu 2 kali terjadi. Adapun dalil yang duanya usia 10 tahun dan usia 40 tahun itu dhaif, tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dan ini apa? Hikmahnya betul, ismah terpelihara Nabi itu. Nah, itulah hadirin ikhwatu iman untuk kita mengenal sosok Nabi kita sedikit-sedikit ya. Jadi sedikit-sedikit kita akan mengenal bagaimana keberadaan Nabi kita. Kalau ingin memperdalam, baca buku-buku yang lain, sirah nabawiyah yang lain, biar nanti semakin kokoh dan semakin kita kangen atau rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali kajian pada malam hari ini. Setelah ini berarti nanti apa kira-kira? Dikembalikannya Nabi ke pangkuan Ibunda Aminah. Kemudian nanti bagaimana wafatnya, setelah wafat, kemudian Rasul pernah dulu menziarahi kuburan ibunya. Nah, ini perbincangan panjang lebar. Di beberapa mazhab panjang lebar. Kemudian nanti setelah ibundanya meninggal, bagaimana atau siapa yang merawatnya? Ternyata yang merawatnya adalah kakek. Nanti kehadiran Ummu Aiman yang pernah disebutkan sebagai itu itu akan dijelaskan juga tentang sosok Ummu Aiman yang mengurus Nabi kita. Setelah itu wafat kakeknya, nanti oleh siapa insya Allah kita akan bahas satu demi satu dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.